أجمعين وعلى أمور الدين والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله alladzi la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Izin sebelumnya Bapak dosen kita dan Ibu dosen. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang ketiga tentang Quran surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Yang pertama itu ada Quran surah Al-A'raf ayat 90, bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in taba'tum syu'ban innakum idzal khasirun. Yang artinya, dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentang kamu menjadi orang-orang yang rugi. Al-mala'u yang artinya pemuka-pemuka, para pemimpin atau tokoh. Pemuka-pemuka ini yang dimaksud dengan para pemimpin atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dengan kekuasaan dalam komunitas. Nah, dalam konteks ayat tersebut al-mala'u yang artinya yaitu mereka adalah orang-orang yang menolak dakwah Nabi Syuaib. Kemudian yang kedua yaitu alladzina kafaru atau yang disebut dengan orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang ingkar atau tidak percaya kepada Allah dan ajarannya, mereka yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Syuaiban atau yang disebut dengan nama nabi yang diutus kepada kaum Madian untuk mengajak mereka kepada tauhid dan keadilan. Nah, sebenarnya sangat wajar jika kaum Nabi Syuaib alaihissalam menerima sikap di atas, yakni menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi putusan. Nah, apalagi beliau dalam ucapannya yang terakhir di atas tidak memohon kebinasaan buat mereka dan tidak juga menyatakan dirinya dalam kebenaran dan kaumnya dalam kesesatan. Beliau hanya berserah diri dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi putusan yang adil. Tetapi sikap ini tidak diterima oleh orang-orang kafir itu. Bahkan mereka bukan hanya menolaknya, lebih dari itu pemuka yang kafir dan kaumnya berkata kepada semuanya, atau boleh jadi juga kepada pengikut-pengikut Nabi Syuaib alaihissalam, guna menanamkan keraguan dalam hati mereka, sesungguhnya pastilah jika kamu mengikuti Nabi Syuaib, yakni beriman kepadanya dan meninggalkan ajaran dan tradisi leluhur kamu, pastilah kamu jika demikian, yakni sejak saat mengikutinya menjadi orang-orang yang merugi, antara lain karena menukar agama leluhur dan tidak lagi dapat mengurangi takaran dan timbangannya. Ayat yang mereka ucapkan kaum kafir itu yaitu merupakan salah satu bukti upaya mereka duduk di jalan kebenaran untuk menghalangi manusia beriman kepada Syuaib. Hal ini telah dilarang oleh Nabi Syuaib, yang dimana terdapat ayat Quran surah Al-A'raf ayat 86. Nah, ucapan mereka ini merupakan ancaman atau paling tidak upaya menanamkan keraguan di hati siapapun yang bermaksud beriman dan mengikuti Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, ittiba'tum, kamu mengikuti, dapat juga dipahami dalam arti hakiki, yakni mengikuti jejak beliau, berhijrah ke tempat lain untuk menjauhi kemungkaran yang mereka lakukan, menghindari pemaksaan memeluk agama yang sesat sekaligus siksa yang dapat dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk kita Quran surah Al-A'raf ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadathum rajafatun fasbahu fi darihim jasimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Fi darihim yang artinya di dalam rumah-rumah mereka,
menggambarkan lokasi di mana mereka mengalami azab, yaitu tempat tinggal mereka sendiri hancur berkeping-keping. Jasimin, mayat-mayat yang bergelimpangan menunjukkan kondisi mereka setelah ditimpa azab, yaitu dalam keadaan mati dan tergeletak. Maka datanglah suatu bencana alam yang hebat yang menimpa negeri itu. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa gempa besar datang di dalam ayat lain. Disebutkan juga bahwa azab orang yang menimpa orang Madian ini ialah pekik atau jerit yang sangat keras. Mereka pada ketakutan dan berjerit sangat keras. Dan apabila misalnya suatu gunung berapi meletus dengan dahsyatnya, gempa besar pun timbul. Semua bergoyang dan bunyi letusan itu sangatlah kerasnya sehingga menyeramkan. Nah, apabila suatu letusan dahsyat sudah terjadi, reduplah pekik, menderulah pekik dari bunyi letusan itu dan bergoyanglah bumi. Nah, timbullah gempa dan hati sendiri dan badan sendiri pun jadi berguncang. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari bahaya. Terbenam, tertimbunlah mereka habis musnah. Masuk kita Quran surah Al-A'raf ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kazzabu syu'ban ka'an lam yaghnau fiha. Alladzina kazzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Nah, orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang sangat merugi. Kadzabu yang artinya mendustakan, menggambarkan tindakan menolak atau mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Ka'alam seakan-akan tidak pernah, menunjukkan bahwa mereka tidak pernah merasakan atau mengalami sesuatu. Fiha, di negeri itu, menunjukkan tempat tinggal atau negeri kaum Madian. Setelah bencana hebat itu datang, habis penuh penduduk negeri itu. Tidak ada orang tinggal di sana lagi. Hanya yang tinggal bekas-bekasnya saja lagi. Si penentang dahulu itu tidak bertemu lagi. Bekasnya pun tidak. Seakan-akan tidak pernah ada lagi mereka di situ dahulunya. Menjadi peringatan pula kepada kaum Quraisy. Tempat ayat-ayat ini diturunkan bahwa bekas negeri Madian yang telah digulung padang belantara itu, yang kelihatan sekarang seperti tak ada manusia, dahulunya adalah suatu negeri yang ramai, namun mereka telah musnah. Dan ayat ini dan ujung ayat tersebut adalah membalikkan kenyataan, karena sebagai tersebut jelas. Nah, pada ayat 90 di atas tersebut, mereka yang telah dibinasakan oleh azab Allah itu pernah mengatakan bahwa barang siapa yang mengikuti Syuaib akan rugi besar, sebab tidak menyesuaikan diri dengan keadaan. Sekarang ternyata bukanlah yang mengikuti Syuaib yang rugi, melainkan yang mendustakan ajarannya yang rugi, karena harta benda yang tidak halal yang dikumpulkan dengan segala macam tipu daya itu membuat kusut sesudah bumi Allah selesai. Tidak sepeser pun dapat menembus diri dari siksaan Allah yang datang menimpa. Masuk kita Quran surah Al-A'raf ayat 93 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalatir rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir. Fatawallah yang artinya meninggalkan, menunjukkan tindakan Nabi Syuaib yang beranjak dari kaumnya setelah mereka menolak ajarannya. Balagtukum, yang artinya telah menyampaikan kepada kalian, menunjukkan bahwa Nabi Syuaib telah melaksanakan tugasnya dalam menyampaikan wahyu dan risalah dari Allah. Akibat kebinasaan yang menimpa kaumnya itu
Maka dia yakni Nabi Syuaib alaihissalam dengan rasa berat meninggalkan mereka seraya berkata dengan penuh penyesalan dan rasa iba, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu risalah Tuhanku, yakni pesan-pesan yang dibuktikan dengan aneka mukjizat." Itu alasan mengapa kata risalah dalam bentuk jamak, dan aku telah menasihati kamu secara khusus tetapi kamu tidak menghiraukan aku. Maka bagaimana aku bersedih dengan kesedihan yang besar terhadap apa yang menimpa orang-orang kafir yang telah mendarah daging dalam diri mereka kekufuran. Masuk kita Quran surah Al-A'raf ayat 94 yang berbunyi, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa aghzana ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'a la'allahum yadarra'un." Kamu tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpahkan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Royatan, suatu negeri mengacu kepada komunitas atau wilayah tempat tinggal suatu kelompok manusia. Ahuzna, maka timpahkan menunjukkan tindakan Allah dalam memberikan ujian atau cobaan kepada penduduk negeri. Bil ba'sa, dengan kesempitan yang artinya dengan kesempitan, ini menggambarkan kondisi sulit atau penderitaan yang dialami oleh penduduk. Yadra'un, tunduk dengan merendahkan diri, yang menggambarkan sikap rendah hati dan penyerahan diri kepada Allah dalam menghadapi kesulitan. Nah, pada ayat keempat surah ini telah dinyatakan secara sepintas bahwasannya yang menyatakan bahwa alangkah banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Lalu disusul dengan penjelasan yang lebih rinci tentang sisaan yang menimpa setiap penduduk negeri sesuai dengan kedurhakaan mereka kini kembali. Nah, ayat tersebut, ayat 94 juga menyinggung secara singkat kesimpulannya bahwa agar jangan diduga bahwa apa yang terjadi pada kaum yang disinggung kisahnya ayat-ayat yang lalu hanya khusus buat mereka. Nah, di sisi lain, ayat ini juga mengisyaratkan bahwa hukum Allah berlaku sama untuk semua mendustakan Rasul, yaitu membinasakan mereka atau meruntuhkan secara total sistem. Nah, yang bisa saya simpulkan dari Quran surah Al-A'raf tersebut yaitu, ayat-ayat ini mengisahkan tentang Nabi Syuaib dan kaumnya Madian yang dikenal karena kecurangan dalam berdagang. Dan kemaksiatan lainnya yang diperbuat oleh kaum Syuaib, kaum Madian tersebut. Nah, para pemuka kaum yang kafir memperingati pengikut Nabi Syuaib agar tidak mengikuti Nabi Syuaib. Nah, karena jika mereka mengikuti Nabi Syuaib, mereka akan merugi. Allah kemudian menimpahkan azab berupa gempa dahsyat kepada mereka karena mereka mendustakan Nabi Syuaib. Nah, azab ini menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa penolakan terhadap kebenaran akan berakibat pada kehancuran. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah menguji setiap umat dengan kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dan kembali kepadanya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari Quran surah Al-A'raf. Maka dari itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.